Sadaqallahul azim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, monggo kita awali pengajian kita kalian sesarengan maos Ummul Quran. Mugi-mugi ilmu ingkang kita kaji dados ilmu sing manfaat. Rezeki ingkang sampun kita terami dados rezeki sing barokah. Putra wayah kita dados soleh lan solihah, lan menawi benjang kita dipun pundhut, kita dipun paringi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Para jamaah ingkang kula hormati, ngelanjutaken kajian tentang etika tasawuf, atau dalam kajian lain disebut dengan tasawuf akhlaki, tasawuf yang memunculkan perilaku. Sebagaimana yang telah kita kaji, bahwa di dalam ilmu tasawuf di sana disebutkan ada tingkatan tiga atau tiga tingkatan di tengah-tengah masyarakat ini di dalam mengamalkan agama. Ada mereka yang terkategorikan sebagai al-awam, kemudian yang kedua adalah al-khawas, dan yang ketiga adalah khawasul khawas. Ini secara umum mesti harus kita ketahui lebih dulu. Atau ada yang menyebutkan orang awam itu disebut sebagai at-talibin, orang yang sedang mencari. Kemudian wasairin yang kedua itu orang khawas, orang yang sedang menempuh. Jadi yang pertama itu sedang mencari, kemudian yang kedua itu menempuh, dia sudah berjalan. Dan yang ketiga adalah al-wasilin, orang yang sudah sampai. Jadi kalau begitu orang awam itu tidak lain adalah orang yang masih mencari bentuk. Kalau saya menggunakan kata kalimat lain, orang yang masih mencari bentuk. Jadi ibadah dicoba begini, pancet aja gitu ya. Nah itu dia masih mencari bentuk. Nah kemudian asairin itu orang yang sudah melangkah. Dia sudah memastikan dirinya bentuk yang pas untuk dia itu kayak apa. Dia sudah berjalan dengan bentuk itu. Kemudian yang ketiga al-wasilin, orang yang sudah sampai. Jadi dia sudah berjalan, akhirnya tingkat khawasul khawas itu orang yang sudah sampai kepada tujuan. Secara umum dia sampai bertemu dengan Allah itu. Nah, bertemu dengan Allah itu ada beberapa macam. Ada bertemu min nahiyatillah dari sisi zat, ada bertemu dari sisi sifat, ada bertemu dari sisi asma, dan bertemu dari sisi af'al. Jadi bertemu dari sisi af'al, perbuatan, pertemuan yang tingkat awal. Kemudian yang kedua, pertemuan dari sisi nama. Jadi kalau banyak orang Jawa, orang Islam memberikan nama anaknya dengan nama-nama Allah. Asy-Syakur, dinamakan dia Abdus Syakur. Itu dia diharapkan sampai kepada Allah. Tidak hanya sampai dalam pengertian
yang terbatas, tapi sampai dalam pengertian dia bisa menjadi hambanya yang pandai bersyukur gitu. Nah, kemudian bisa juga dari sisi sifat. Allah itu punya sifat. Nah, ketemu dengan Allah dari sisi sifat, dia berusaha untuk menjadikan sifat-sifat Allah itu ada pada dirinya. Jadi itu bertemunya maksudnya begitu. Tapi ada orang yang dia bertemu itu ya min naqiyati dzat. Jadi zat seseorang bertemu dengan zat Allah. Ini yang biasanya terjadi pertentangan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wa ma fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah, dia menafsirkannya bisa Allah itu sudah ada pada diri manusia, sudah menyatu pada diri manusia. Menyatunya dari sisi zat, itu biasanya terjadi perbedaan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, disitulah nanti kita akan masuk pembahasan yang berkaitan dengan filsafat, dengan tasawuf falsafi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah kita semua ini sudah bertasawuf, cuma baru pada tingkat tolibin, tingkat dasar. Jadi tingkat dasar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita berbicara tata krama itu ada 3 tingkatan. Ya bisa kita coba analogkan bahwa orang berbahasa Jawa itu juga ada 3 tingkatan. Tingkatan ngoko, tingkatan kromo, dan tingkatan kromo inggil. Jadi kalau begitu sebenarnya di tradisi Jawa itu sama dengan tradisi tasawuf. Makanya mengapa kalender Jawa itu kok dibarengno karo kalender Hijriah. Karena ada kesamaan itu antara tradisi Jawa dengan tradisi Islam gitu. Jadi ajaran-ajaran Jawa dengan ajaran Islam itu sama. Jadi kalau 1 Muharram ya 1 Suro. Cuma bedanya tahunnya gitu saja gitu. Mengapa kok dipertemukan? Apakah ini tidak mengarah kepada sinkritisme? Ya, sinkritisme itu tidak dalam masalah muamalah, tapi masalah akidah gitu. Nanti kita akan bahas apa itu yang disebut dengan sinkritisme. Satu ketika saya didatangi oleh seseorang. Dia itu diundang untuk ceramah tentang toleransi umat beragama di daerah Bali. Terus tanya kepada saya, kira-kira dari mana saya memulai pembahasan itu? Saya sampaikan bahwa semua ajaran agama, semua agama itu ada ajaran yang sama. Contoh, ajaran tentang rahmah, kasih sayang. Jadi semua agama itu mengajarkan kasih sayang. Nah dari situlah sampean coba untuk membicarakan tentang toleransi umat beragama. Apakah itu tidak mengarah kepada sinkritisme? Tidak. Ini karena masalah muamalah. Sinkritisme itu hanya pada masalah akidah dan masalah ibadah itu. Itu kalau nanti kita perlu mempelajari paham-paham yang berkembang di masyarakat, ya mungkin pertemuan yang akan datang kita bisa coba untuk mengkajinya gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita berbicara etika, itu ada etika kepada Allah dan etika kepada sesama manusia.
Nah, sesama manusia itu bisa kepada guru, bisa kepada teman, bisa kepada orang yang ada di bawah kita, bisa bagaimana kita beretika ketika berpolitik, kita bisa beretika ketika kita bergerak dalam ranah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan tentang etika yang berkaitan dengan guru, dengan ustaz, ma'asayah, ya. Maka di sini mesti kita membahasnya dari dua sisi, ya, yakni ada 8 hal yang mesti kita baca. Pertama adalah dari yang 4 dari sisi zahir dan yang 4 dari sisi batin. Jadi di dalam tradisi Islam, strata itu hanya karena masalah keilmuan. Bukan strata karena biologis, bukan strata karena jabatan. Tapi strata antara orang Islam itu hanya pada masalah keilmuan. Contohnya antara murid dengan guru. Jadi murid dengan guru, dengan ustaz, itu strata karena keilmuan. Antara murid dengan mursyid, tapi tidak ada kelebihan dari itu. Yang ada hanyalah dari sisi keilmuan, bukan dari sisi biologis, bukan dari sisi jabatan, kedudukan. Oh, iku anake wong gede gitu ya. Tidak ada kemudian strata karena anake wong gede, itu tidak ada. Yang ada itu dalam Islam adalah strata karena keilmuan itu. Maka dari ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu sampai pada tingkat takwa. Maka la fadla li arabiyyin wala li ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang non-Arab kecuali dengan takwanya. Nah, seorang itu bisa bertakwa karena dimulai dengan memiliki ilmu pengetahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita melihat etika kita kepada guru, maka di sini disebutkan ada 4 yang zahir. Pertama adalah melaksanakan perintahnya walaupun nampak di sana Anda ada perbedaan. Jadi karena guru itu bagaimanapun adalah guru di dalam Islam. Guru itu dalam bahasa Jawa singkatannya digugu tur ditiru, ora wagu tur saru gitu. Jadi guru itu ya orang yang memang patut untuk dicontoh gitu. Kalau ada guru gak pantas dicontoh, itu bukan guru dalam pengertian sebenarnya. Lek minggu turu gitu. Kemudian yang kedua adalah, maksud saya bagian pertama itu yang lahir, yang zahir, yakni kita melaksanakan perintahnya walaupun nampak di sana Anda melihat ada tidak sepakatan Anda dengan dia. Tapi bagaimanapun guru kalau memerintahkan kepada kita, dia perintahnya harus kita tunaikan. Kemudian menjauhi larangannya, walaupun di sana juga ada sesuatu yang mungkin mengganjal pada diri kita. Karena apa? Kekeliruan guru itu lebih baik daripada benarnya murid. Jadi umpamanya ada guru itu keliru, itu lebih baik daripada murid yang perlakuannya benar gitu. Ya karena guru itu memiliki kelebihan itu tadi. Nah, mungkin hal seperti ini dalam tradisi masyarakat kita itu tidak terjadi.
gak cocok aku ambek guru gitu ya. Jadi kalimat itu sebenarnya tidak betul. Itu nggarai ilmu ora manfaat. Gak cocok menengahi. Ya kalau guru memerintahkan ya kita tandangi, karena bagaimanapun seandainya kita melihat ada kesalahan, tapi karena guru yang memerintahkan ya kita melaksanakan. Karena ada satu prinsip, kesalahan orang yang pada tingkat tinggi itu benarnya orang pada tingkat rendah. Itu prinsip umum ya. Cuma guru sing ya apa yang diikuti itu, kalau di sini disebutkan as-syaikh ya. Jadi as-syaikh itu guru, lek umpamane saiki ku guru besar sing bener-bener guru besar, bukan guru besar yang diberikan oleh pemerintah karena pangkat gitu. Karena dia ilmune nyegoro gitu ya, ilmune nyegoro. Jadi itu prinsip ya. Jadi kalau diperintahkan oleh gurunya secara zahir ya ditandangi. Lek dilarang ya didoi gitu. Karena apa? Seorang guru sekali lagi apabila dia salah itu masih lebih baik daripada kita yang benar. Makanya tradisi seperti ini bisa kita lihat kalau kita melihat di Iran. Jadi setiap orang itu dia punya marja, tempat kembali. Pokoknya guruku itu. Jadi setiap orang begitu. Nah dulu di masyarakat kita sudah seperti itu. Tapi sekarang berubah. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang liberal. Jadi masyarakat ini wis bebas. Karena rumongso wis pinter mali ora tahu hormat marang guru. Gitu. Apa mana diperintah ya wis ora gelem. Mengapa? Ya karena pengaruh tradisi modern di dalam dunia pendidikan formal, sehingga tidak ada beda antara guru dengan murid gitu. Kemudian yang kedua secara zahir, kalau dia duduk bersamanya gitu. Kalau dia duduk bersama guru, dia duduk yang dalam bahasa Jawa andap asor, anteng gitu ya, anteng. Tidak tertawa di dekatnya dan tidak mengangkat suara di hadapannya dan tidak berbicara hingga mendorong untuk berbicara gurunya itu ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi tidak tertawa di hadapannya, tidak mengangkat suaranya, maksud saya tidak tertawa, tidak mengangkat suaranya, tidak bicara di hadapannya, wis meneng. Ya. Kemudian kalau duduk dia tenang di situ, bagaikan seorang raja ketemu seorang punggawa kerajaan ketemu rojone. Ora bakal ngomong lek ora dikongkon ngomong gitu. Lah tradisi ini sudah tidak ada itu Pak. Selain iso jajar gurune ya ono kepentingan gitu. Kepentingannya apa? Lek slametan jajar kiai mesti kok oleh bagian rada akeh gitu. Jadi umpamane dikai sate kan biasa lek kiai satene akeh niku gitu. Tapi lek sing duduk kiai ya satene loro-loro, tapi lek jar kiai satene 20 kan gitu. Ya hanya kepentingan-kepentingan seperti itu yang sekarang itu banyak, bukan kepentingan yang bersih gitu. Seperti seorang ketika melaksanakan mengikuti mudzakarah, maka dia tetap dengan suara yang rendah, kemudian dengan suara yang halus gitu. Jadi kalau ada acara diskusi, dia tidak kemudian membentak-bentak, karena di situ ada guru. Tapi saiki kan akeh dengan kalimat begini, saya ini sebenarnya sungkan di hadapan guru saya. Nah,
Tapi ya apa sungkan temenan apa media omongno tok gitu. Nah, sekarang itu kan susah Pak. Membaca orang itu kan susah. Wong biasa menunduk itu mesti menunduk. Wong menunduk itu persiapan untuk menanduk gitu ya. Jadi makanya membaca orang itu susah. Makanya menungso itu makhluk misterius gitu ya. Makhluk misterius gitu. Nah, kemudian dia tidak makan besertanya dan makan berada di lingkungannya. Makanya lek ono kebiasaan kok guru begitu mari pengajian dikelompokno di ruangan khusus ya ora padha karo santrine gitu. Ora padha karo santrine. Lah santrine ya kudu tahu diri kalau dia itu sebagai seorang santri. Tapi kan sekarang itu berbeda, itu orang ono bedane, itu namanya melakukan perbedaan, gitu ya. Ya pancene perbedaannya antara di dalam Islam itu kan antara guru dan murid dari sisi keilmuan, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, tidak karena itu, tapi karena ilmu dan kemudian muncullah di sana ketakwaan itu. Kemudian wala yanamu ma'ahu au qariban minhu, tidak tidur besertanya dan tidak tidur dekat dengan dia itu. Nah, maka Syaihu Suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu fi kitabihi, di antara tata krama seorang murid kepada mursyidnya ialah alla yakula ma'ahu, jangan tidur bersamanya ya. Tidak tidur bersamanya, maksud saya tidak makan bersamanya, tidak tidur bersamanya, tidak tertawa di lingkungannya, dan tidak tidur di firasnya, dan tidak duduk di tempat duduknya. Jadi nggon lungguhe guru itu gak oleh gitu. Tapi wong santri ini beling, kula niki kepingin oleh barokahe guru gitu. Jadi lungguhane guru dilunggui gitu. Makanya kalau dulu Pak, pengimaman itu dirancang sedemikian rupa, gak oleh saben wong iku liwat niku Pak. Jadi pengimaman itu dulu begitu, jadi sakral itu. Tapi saiki wis ora sakral blas itu. Soalnya apa? Wong wis riwariwi niku gitu. Padahal dulu ya tidak, namanya pengimaman itu ndak ono wong sing wani liwat niku. Karena apa? Sakral gitu. Sakralnya itu apa? Karena tempatnya yang disakralkan, apa karena gurune sing disakralkan. Ya. Lho sakrali tempat karena sakrali guru kan gitu. Tapi sekarang kan murid itu kan ya beda karo murid biyen. Ya, murid saya iki ana gurune bola-balik ngomong alhamdulillah ambek kancane ya apa dihitung alhamdulillah kiai. Begitu ana tamu dihitung. Kait ngomong titik alhamdulillah. Ngomong maneh alhamdulillah. Ternyata sak suwene omong-omongan karo tamu niku ketemu ping 100 oleh maca alhamdulillah. Iki santri kendel ngeten iki. Ya gak apa-apa sajane. Cuma kan supaya engko santrine niru bolak-balik muni alhamdulillah. Cuma sing gak enak itu sebutno kiai ka alhamdulillah gitu ya. Jadi karena biasa maca alhamdulillah disebut kiai alhamdulillah itu. Foto karo enten kiai rumiyin niku lek khutbah niku mesti tekenen itu digedhukno. Soalnya ana sing ngantuk gitu. Digedhukno dua kena melek, meremane digedhukno maneh gitu. Akhire diceluk kiai duk perkara gedhukno tongkat niku Pak. Makane tongkat iku ya ana gunane macam-macam. Di antarane lek ana jamaah kok begitu dheke teko nang masjid kok langsung nemplek tembok alamat iku. Ya, alamat turu. Lah iku bagiane kudu di anu gedhuk niku. Untung digedhukno di
mimbare digedhukno ndek wonge lah ya apa ya. Para jamaah ingkang kula hormati, maka yang tidak lagi diperbolehkan diantaranya adalah tidak berbicara di majelisnya syekh walau kalimatan wahidatan, walaupun sedikit ngomongnya. Pokoknya omongane guru itu dirungokno gitu. Omongane guru dirungokno. Karena apa? Kalau dia seorang guru itu dia berbicara, kemudian muridnya ngomong, itu termasuk su'ul adab ya. Jadi su'ul adab itu. Tapi sakniki niki ya soalnya gurune iku apa sing didelok, gurune sapa gitu. Ya gurune sapa gitu. Akhirnya kan yang terjadi ya wis ana gurune ngomong ya ngomong karepe dhewe kan gitu. Nah, termasuk semua yang menyerupai hal ini yang menimbulkan tidak adanya taklim kepada guru ya. Tapi guru di sini yang disebut dengan asy-syekh gitu ya. Jadi dulu ada tradisi memanggil syekh gitu ya. Lah Indonesia kan mboten. Sekae iso ngomong ae celuk kiai gitu. Jadi kiai ini cuma niki disebutnya kalimatnya syekh gitu. Syekh gitu ya. Maka kalau dia melakukan itu termasuk khusranul mubin. Wal iyadzu billahi minas salabi ba'dal ata wa tardi ba'dal iqbal. Maka dari sinilah secara zahir yang kedua, perilaku seorang murid kepada syekh itu haruslah perilaku yang sangat halus ya. Perilaku yang sangat halus, bukan hanya perilaku ya saja, tapi disebutkan di sini perilaku yang sangat halus ya. Ij'al amalaka malihan wa adabaka daqiqan. Jadikan perbuatanmu itu indah dan adabmu itu sangat halus. Makanya kalau kita bicara tentang adab itu memang berbeda-beda. Namanya etika itu berbeda-beda, tergantung kepada daerah. Makanya kalau ada satu kitab menyebutkan uququl walidain, menyakitkan hati orang tua, itu tergantung tradisi ini. Oleh tradisi ini wong Betawi karo tradisi ini wong Jogja, Solo, ambil wong Malang gak podo. Oleh wong Betawi kan lek omong-omongan karo anake yo kasar, keras, lah anake ngomong nang mboke ya keras padha. Tapi ora lara atine mboke, pancen wis modele ngono iku, gitu lah. Tapi aja nganti kena wong Malang, iku siji maneh wisan. Sanakku wis gak duwe tata krama. Ngoten. Karena apa? Itu karena tradisi, itu diantaranya karena kebiasaan. Apa? Karena adat yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, gitu. Maka di sini disebutkan bahwa tata krama seorang hamba itu adalah merendahkan dirinya dan sekaligus merendahkan hatinya. Sedangkan hamba itu tidak meninggalkan tata krama. Apabila telah sempurna ya merendahkan diri dan merendahkan hatinya, nalal mawaddata waqtarab ya, maka dia akan mendapatkan kecintaan ya, mendapatkan kecintaan. Jadi dari situlah sebenarnya ukuran seseorang itu hanyalah dari sisi etika. Jadi ukuran etika, malah yang ditakuti iku le ana guru ndelok murite iku kok angel ditata. Iku le ana sabdane guru kebablasan
niku malih merugikan santri ini. Makanya guru nek iso ya ojo nganti moro nyabdo ngomong-ngomong yang membahayakan pada santrinya. Itu Mas yo tambeng yo pancene santri kita tambeng ngoten tok. Jadi mek ngoten tok pancene tambeng gitu. Jadi tidak sampai kalimat itu muncul dalam bentuk kalimat yang masa depannya itu rendah gitu. Di masa depannya itu tidak positif gitu. Itu harus dijauhi. Kemudian yang ketiga adalah kalau seorang syekh itu memerintahkan ya, untuk melakukan sesuatu ya, dia harus cepat-cepat melayaninya sesuai dengan kemampuan, baik kemampuan dirinya, kemampuan hartanya, atau kemampuan apa saja yang dimiliki. Jadi kalau ada guru memerintahkan kita, maka kita harus segera melayaninya. Mengapa? Karena fakhidmatur rijali sababul wisol limaulal mawali. Ya, karena khidmah seseorang terhadap seseorang yang disebut dengan ar-rijal. Ar-rijal itu adalah tokoh agama, yaitu seorang syekh, menjadi sebab bertemunya dia dengan raja di raja. Jadi maulal mawali, jadi raja di raja. Jadi karena apa? Karena seorang tokoh yang dianggap sebagai seorang ilmuwan, kan ulama itu warasatul anbiya. Nah, kalau Nabi itu memerintahkan kita cepat tanggap, kalau ulama itu memerintahkan kita juga harus cepat tanggap. Ya, karena apa? Dengan melaksanakan perintahnya secara cepat itu menjadi sebab bertemunya kita dengan Allah. Karena apa? Seorang syekh, seorang mursyid itu memang membimbing dia dari sisi rohani. Makanya dulu pernah saya sampaikan bahwa setiap orang melangkah itu perlu pembimbing, perlu guide. Kita nang Surabaya, umpamane utawa nang Jakarta, durung ro Jakarta. Padahal kita kan perlu bertemu dengan seseorang. Maka yang mesti kita minta, tolong nanti saya dijemput di bandara. Kemudian diberi tanda nama siapa, Ahmad, ya di situ. Nah, itu nanti dia akan mengawal. Jadi urusan duniawi mawon perlu pengawal, perlu guide. Apa maneh urusan ibadah nggih perlu guide gitu. Karena apa yang dikhawatirkan itu, karena persoalan rohani itu kan berbeda dengan soal yang bersifat fisik. Kalau fisik itu menggo, itu gampang bisa dikencengno. Tapi menggo ing jerone ati, iku angel kan sing ero. Karepe madhep nang gone Mekah ten kiblat. Tapi nyatane atine niku madhep nang Jepang. Nang Fujiyama mriku. Lho, kok iso madhep nang Fujiyama? Lah Jepang niku kan memproduk sembarang kali. Tepak sembayang madhep nang kiblat, tapi pikirane eling HP gitu lho. Mari ndelok HP, kok bagus HP iki. Kate tuku gak iso, dadi eling-eling ae. Iku jenenge madhepe nang Ka'bah, tapi atine nang Fujiyama, nang Tokyo mriku. Lho iki perlu pembimbing. Gitu. Jadi angon-angon niku ana apa, mari ngono kepingin tuku durung keturutan sembayang ya eling sing kate dituku niku. Dadi sembayang nggih kepingin eling karo apa sing kate dituku. Iku jenenge dhek pindah awake madhep nang kiblat, tapi praktek atine madhep nang gone Fujiyama utawa madhep nang gone Himalaya. Lho kok madhepen Himalaya? Nggih, soale eling bintang film India niku. Oh sembayang kok eling Himamali ini ya wae iki belaene.
Nah, disinilah diperlukan seorang pembimbing gitu. Diperlukan seorang pembimbing. Ya napa kula niki kok ngeten, nek salat iki kok ngeten mboten saged fokus. Oh berarti ana kesalahan. Makane nek wonten Madinah FM niku biasae kula sampaikan setiap kita ibadah harus melalui mujahadah untuk bisa musyahadah. Kudu mujahadah itu berusaha keras, ojo nganti wis madhep nang Gusti Allah tapi pikirane nang gone pasar gitu. Karena apa? Ya karena eling pasar perpekah gitu. Imam lek khutbah Jumat cek dawa nih gitu ya. Nah, malah ora konsentrasi gitu. Para jamaah ingkang kula hormati. Nah, dari sini yang kedua adalah kalau kita menjadi pelayan atau melayani guru harus cepat-cepat kalau dia memerlukan kita. Jadi enggak oleh lambat. Prakteknya teniki biyen kathah nggih santri sing bener-bener ngawula nanggone guru gitu. Cuma kan dunia niku wis berubah, Pak. Lek biyen niku kiai ku ngekeki ilmu, ngekeki sangu, ngekeki napa malih? Kitab, ngekeki mangan nanggone santri. Lah saniki niki kata guru sing njaluk mangan nanggone santri. Dadi beda, Pak. Jadi lek Syekh Alwi Al-Maliki niku piyambake kan santri sakmene niku dirumat kabeh. Jadi taate niku temenanan, bolak-balik saben mari sembahyang niku kirim Fatihah gitu. Lah lek saniki mboten enten santri sing kirim Fatihah nang gurune gitu. Soale napa? Gurune lek biyen ngekeki mangan murite, lek saniki njaluk mangan murite gitu. Apa ono? Itu secara sosiologis bergeser begitu. Apa wae geser saniki niki. Politik gak geser. Biyen ideologis etis saniki praktis pragmatis. Lebihan membela yang benar, saiki membela yang bayar itu. Ya apa iso balekno maneh menjadi membela yang benar gitu loh. Niku perubahan donya nggih ngoten niku. Ya karena situasi yang menghendaki perubahan. Tapi masih adakah orang yang punya idealisme seperti itu? Ya si ono gitu loh. Ya si ono, tapi ya tenggelam tidak muncul di permukaan gitu. Kemudian yang keempat, ya, seorang murid kepada mursyidnya, kepada syekhnya, dia hendaknya selalu hadir di majelisnya. Jadi kalau dia sebagai seorang muridnya, maka dia kalau guru itu, syekh itu, dia membuka majelis, dia selalu mengikutinya. Makanya kan ono seorang gurune ngaji nanti muridnya ngetutno. Engko ono ngetutno, dadi muridnya niku ngetutno mawon wonten pundi-pundi ngoten lho. Tapi niku model biyen, Pak. Model saniki wis gak iso kaya ngono, berubah kabeh gitu ya. Nah, kalau itu tidak mungkin, maka hendaknya kita mengulang-ulang bertemu dengan guru. Karena bertemu tok dengan guru, dengan syekh, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya kata tiyang niku wis teko nang majelis taklim, gak golek ilmune, tapi golek barokah. Jadi golek barokah. Sebab napa? Lek teko di majelis ilmu niku mboten nrimo, mboten saged nrimo ilmune. Nggih. Tapi sing digoleki iku barokah. Dadi kuwatah majelis taklim sing teko akeh sampean takoni. Lek wis mulih, apa mangsa diterangno? Mesti gak paham deh. Jadi lek ana majelis taklim, mari ngono sampean ditakoni apa mangsa sing disampaikno? Mbul lah wong aku merem iku mau. Ngoten. Jadi makanya napa sih Jumatan niku kok
sing wajib iku wong lanang. Engko lek mari Jumatan cerita nang ngene sing wedok. Ngoten. Ambek nang anak-anak niku. Lah saniki mboten cerita. Ngoten. Ditakoni mbek sing wedok, "Pak, sampean wau khotbah anu Jumatan napa sing sampean sing diparingaken dening khotibe?" "Mbok lah aku nemplek cagak langsung turu iki." Ngoten. Tapi hebatnya niku lho sik enten barokahe ngoten lho Pak. Enten barokahe padahal turu mendahe lek melek ngoten. Makane kula eling niku nggih. Eling niku enten bukune Yai Saifuddin Zuhri. Itu Kiai Saifuddin Zuhri Menteri Agama ngoten lho. Niku nggawe buku, dia diundang ke Vatikan untuk ceramah toleransi umat beragama. Lho mari ceramah niku dijak keliling, dia gak gelem, kepingin nanggane perpustakaan, kepingin melihat dokumen-dokumen tentang Indonesia. Nah, ternyata di sana ditemukan apa sebabnya Londo iku njajah Indonesia 350 tahun ora bisa ngerubah akidah wong Islam. Nah, ternyata di situ ada jawabannya. Jawabannya itu jawaban empirik gitu. Karena jawabannya bukan karena persoalan ajaran, tapi persoalan empirik. Ya napa jawabannya? Karena orang Islam masih suka Jumatan gitu. Jadi wong Islam sik gelem Jumatan. Itu menjadi penguat akidah umat Islam di Indonesia. Padahal sing Jumatan masuk akeh apa? Akeh pun di sing Jumatan karo sing ora Jumatan. Tapi niku mbarokai ngoten lho. Mbarokai gitu. Padahal Jumatan yo teko lho langsung merem. Iku ono barokai. Lah mendahe lek teko melek memperhatikan khutbah terus melaksanakan tambah luar biasa. Londo wis wedi mulai biyen niku. Ngene. Londone kok ora wedi. Namanya Jumatan merem kabeh gitu ya. Para jamaah ingkang kula hormati, jadi kalau begitu, yang keempat adalah seorang murid dengan seorang guru yang disebut dengan mursyid, dia harus selalu hadir di majelisnya dan mengulang-ulang selalu bertemu dengan gurunya. Ya. Karena apa? Karena kalau seorang guru itu selalu didekati, maka akan ada sesuatu yang bisa kita rasakan, kita terima. Karena dia akan mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang itu akan menjadikan kita itu istimewa. Ya karena barokah ini gua gitu. Makanya ten Probolinggo niku zaman rumiyin enten kiai duwe ayam, ya ayam cilik kecemplung di jumbleng gitu. Lah terus lah santri-santrine iku ero lek kecemplung di jumbleng tapi gak ono sing wani mudhun. Akhire kiai ini teko, "Ayo sapa sing wani mudhun njupuk?" Gitu. Enten sing njupuk. Begitu munggah karo ali-aline kiyaine iku dikongkon anu karo petelote kiyaine niku ditulis anu apa niku hilate niku melet tulis awakmu dadi wong sing mandi gitu. Temenan mandi temenan mek perkara ngoten tok Pak. Dadi ngomongan niku mandi. Lek ana wong teko kok dagang mbako nggih supaya larang regane ngoten teko ten piyambake upayu regane sakmene larang niku ngoten. Saniki mboten enten Pak gitu. Jadi biyen niku krana kelakuane kados ngoten, kecintaane murid itu betul-betul kepada guru, maka di situ ada keistimewaan yang terjadi gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah dengan demikian dia akan menjadi seorang yang sangat cinta kepada gurunya, dan karena cinta yang luar biasa itu, maka dia akan bisa meminum kalimat-kalimat yang muncul dari gurunya. Ini 4 hal yang merupakan etika seorang murid kepada mursyidnya gitu. Lah niki memang perlu kita wujudkan di tengah-tengah masyarakat bahwa dunia niki kan
wis kados ngeten iki. Makane lek tanggal pinten 14 sampai 18 Desember dan Pondok Munawariyah niku enten muktamar ahli thariqah Muktabaroh An-Nahdiyah, itu dalam rangka mewujudkan gebrakan maneh ya apa masyarakat niki balik punya etika seperti etikanya seorang tasawuf. Karena sekarang ini masyarakat wis gak ono etika, itu sudah kelihatan sudah begitu pudar gitu. Di semua lini etika itu pudar. Ya karena itu tadi, karena pengaruh perkembangan zaman, bahwa dulu orang berpolitik itu karena ideologis etis, saat ini berpolitik niku krono praktis, pragmatis, sehingga lek ana wong ngomong mesti kancane ngomong wani piro gitu. Jadi ngomongane jawaban niku lho wani piro gitu loh. Jadi kalau sudah wani piro berarti kan terjadi transaksional gitu loh Pak. Transaksional, padahal ini kepentingannya kalau kita ini berada di sana itu untuk kepentingan ya apa? Umat Islam itu bisa berada di sana mayoritas. Sing dikuwatirno iku lek wong Islam mayoritas tapi sing lungguh di DPR, di parlemen minoritas, terus ya apa saiki? Gitu loh. Nah ini yang biasanya terlupakan. Padahal kita sudah terlanjur kena politik wani piro gitu. Lah iki lek enggak ndang ditoto maneh bahaya. Yang dikhawatirkan apa? Parlemen sebanyak 500 berapa? Terus wong Islame mek 200. Kira-kira ya apa? Ya karena orang yang wani piro ku wani temenan gitu loh. Wani temenan gitu. Jadi kalau sudah begitu itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan. Tak bayar. Tapi engko aku lungguh di kono. Ternyata barang ditotal wong Islame mek 200. Terus ya apa kira-kira? Mayoritas Islam tapi anggota parlemennya ora Islam, orang mayoritas Islam. Lah iki berbahaya, Pak. Mengapa? Karena kita terpengaruh dengan politik praktis pragmatis yang mengakibatkan nanti orang yang kaya itu akan memberi kita semua. Ya, kemudian kita milih dia. Itu akan ada perubahan negara kita mayoritas tapi sing ono di jero minoritas gitu. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kita kaji, mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasih lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمن والشرف على كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا والي يا متعال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.